Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel Desi Asmara. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Udah siap untuk belajar hari ini? Indonesia adalah negara yang kaya, menempati wilayah lingkaran api atau Ring of Fire dengan tanah vulkanik yang mengandung unsur hara yang sangat tinggi, sehingga membuat tanaman-tanaman yang ada di wilayah negara kita ini sangatlah subur, dan tersedianya makanan yang melimpah dari tumbuh-tumbuhan turut melestarikan satwa-satwa liar yang ada di negara kita ini. Karena itu, persebaran flora dan fauna di Indonesia sangatlah beraneka ragam. Jadi, kita sebagai negara Indonesia sangatlah bersyukur dengan keanekaragaman flora dan fauna yang ada di negeri kita tercinta ini. Tapi, apa itu flora dan fauna? Flora adalah tumbuh-tumbuhan yang menempati tempat tertentu yang ada di permukaan bumi. Sementara itu, fauna merupakan seluruh hewan-hewan yang menempati wilayah-wilayah tertentu yang ada di permukaan bumi. Dan bukan berita baru lagi kalau Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat variatif dan beraneka ragam. Sekarang, mari kita bahas tentang faktor persebaran flora dan fauna. Yang pertama, faktor klimatik. Apa itu klimatik? Klimatik adalah kondisi iklim di suatu wilayah tertentu yang mempengaruhi terhadap persebaran flora dan fauna di tempat tertentu. Apa saja faktor klimatik yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Yang pertama, suhu. Yang kedua, sinar matahari. Yang ketiga, kelembapan udara. Yang keempat, curah hujan. Dan yang kelima, angin. Mari kita bahas satu-satu tentang faktor klimatik. Yang pertama, suhu. Apa itu suhu? Suhu itu panas atau dinginnya udara di suatu tempat tertentu. Suhu sangat mempengaruhi terhadap persebaran flora dan fauna di Indonesia. Contohnya, wilayah kutub dengan wilayah tropis. Wilayah kutub suhunya sangat dingin, sedangkan tropis suhunya panas. Tentu membuat persebaran flora dan faunanya juga berbeda-beda, sehingga wilayah kutub hewannya cenderung berbulu tebal, contohnya beruang, sedangkan di wilayah tropis cenderung memiliki bulu yang tipis. Yang kedua, sinar matahari. Cahaya matahari yang menyinari permukaan bumi bagi tumbuh-tumbuhan itu sebagai siklus fotosintesis yang dipergunakan oleh tumbuhan. Bagi tumbuh-tumbuhan atau maupun hewan yang ada di permukaan bumi akan menyesuaikan dengan kondisi cahaya matahari yang ada di wilayah tertentu, sehingga sinar matahari bisa mempengaruhi terhadap suhu wilayah tertentu di permukaan bumi. Yang ketiga, kelembapan udara. Apa itu kelembapan udara? Kandungan uap air yang ada di udara kita ini. Banyak atau sedikitnya kandungan uap air akan menyebabkan suhu di udara itu akan menjadi panas atau dingin. Yang keempat, curah hujan. Curah hujan
merupakan titik-titik air yang jatuh ke permukaan bumi dari lapisan atmosfer. Semakin banyak curah hujan, tentu akan menyebabkan tanahnya akan menjadi subur. Kalau tanahnya subur, tentu akan menyebabkan tanamannya akan berkembang dengan sangat baik. Contohnya, di wilayah tropis, hutannya cenderung memiliki batang yang sangat besar, daun yang sangat lebat, dan sangat lebat. Dan yang kelima adalah angin. Angin itu apa? Udara yang bergerak. Kita hanya bisa merasakan gerakannya dan tidak bisa melihatnya. Itu adalah angin. Angin ini akan membantu persebaran flora yang ada di Indonesia. Contohnya dari segi bunga yang serbuknya diterbangkan oleh angin. Yang kedua, kita bahas tentang faktor edafik. Apa itu faktor edafik? Faktor tanah. Tanah sangat mempengaruhi terhadap persebaran flora dan fauna yang ada di permukaan bumi. Contohnya, tanah yang sangat subur dengan tanah yang sangat tidak subur atau gurun. Faktor tanah ini bisa kita lihat yang pertama dari keasaman tanahnya. Keasaman tanah yang bagus adalah tanah yang memiliki keasaman yang netral, tidak terlalu basah dan tidak terlalu asam. Yang kedua, dilihat dari tekstur tanahnya. Tekstur tanah yang baik merupakan tekstur tanah yang seimbang, tidak terlalu kasar dan tidak terlalu halus. Kalau tanah terlalu kasar, maka infiltrasi air ke dalam tanah, dia akan langsung masuk ke dalam tanah. Sedangkan kalau terlalu halus, contohnya tanah liat, maka curah hujan atau infiltrasi air ke dalam tanah akan sangat sulit. Sehingga itu tidak bagus untuk kesuburan tanah. Yang ketiga, kandungan air tanah. Sama dengan tekstur tanah tadi, kandungan air tanah ini haruslah seimbang, jangan terlalu banyak kandungan airnya dan jangan pula terlalu sedikit. Contohnya tanah yang terlalu banyak kandungan airnya adalah wilayah rawa, sedangkan tanah yang terlalu sedikit kandungan airnya adalah wilayah gurun. Dan yang keempat adalah struktur dari tanah tersebut atau komposisi dari tanah tersebut. Dan yang kelima adalah kandungan udara yang ada di dalam tanah. Jadi, kelima faktor edafik ini sangat berperan penting dalam persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, kita lihat dari faktor topografi. Apa itu topografi? Yaitu tinggi atau rendahnya permukaan bumi kita ini. Semakin tinggi permukaan buminya, maka suhunya akan semakin dingin. Semakin rendah permukaan buminya, maka wilayah itu akan semakin panas. Dan ini akan mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di permukaan bumi. Dan faktor yang keempat adalah faktor biotik. Biotik berasal dari kata bio atau faktor makhluk hidup. Apa saja faktor makhluk hidup itu? Kita, manusia. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan. Dan yang ketiga, hewan. Manusia sangat berperan penting dalam persebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Jadi, mari kita sebagai manusia melindungi flora dan fauna yang ada di permukaan bumi. Kita jaga kesuburan tanahnya agar tanamannya akan semakin subur, dan kita jaga hewannya agar tidak cepat punah. Jadi itulah faktor persebaran flora dan fauna
di wilayah Indonesia. Sekarang kita lihat apa saja sih sarana yang bisa mendukung persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama tentu faktor manusia. Yang kedua faktor angin. Yang ketiga faktor air. Yang keempat faktor hewan. Semua sarana ini bisa mendukung persebaran flora dan fauna yang ada di permukaan bumi. Jadi, kesimpulan materi kita kali ini, yang pertama tentang pengertian flora dan fauna. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Yang kedua, faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Yang pertama, faktor klimatik. Yang kedua, faktor edafik. Yang ketiga, faktor topografi. Dan yang keempat adalah faktor biotik, manusia. Dan yang ketiga, sarana pendukung persebaran flora dan fauna adalah yang pertama, manusia. Dua, angin. Tiga, air. Empat adalah hewan. Jadi, itulah materi kita hari ini. Pengertian flora dan fauna, faktor persebaran flora dan fauna, dan sarana pendukung persebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Baik anak-anakku semua, mari kita latihan bersama. Pertama, apa pengertian dari flora dan fauna? Kedua, faktor apa yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Ketiga, sarana-sarana pendukung dari persebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Dan yang keempat, bagaimana cara kamu untuk melindungi flora dan fauna yang ada di lingkungan kamu. Cukup sekian materi kita kali ini. Mari kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa